warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan aku Aliza Rizky Mulia yang kali ini akan membahas mengenai 5 basic tenses. Apa aja sih 5 basic tenses itu? Nah, 5 basic tenses yang wajib kamu ketahui. Yang pertama ada simple present tense, yang kedua ada simple past tense, terus yang ketiga ada simple present continuous tense, terus yang keempat ada simple future tense, yang terakhir ada simple present perfect tense. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, aku harap kalian like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu bagaimana sih perbedaan antara simple present tense, simple past tense, dan lain sebagainya. Saya akan membuat tabel di mana nanti kita akan mempelajari perbedaannya secara simple. Langsung saja kita mulai. Nah, kita akan lihat perbedaannya dari fungsinya, kemudian time signalnya, dan bagaimana ciri-ciri verbnya seperti apa dan contohnya seperti apa. Langsung saja, yang pertama ada simple present tense, di mana untuk menyatakan sebuah kejadian yang menunjukkan kebiasaan atau fakta. Contohnya apa nih Kak? Contohnya ada Mas Erik bersepeda keliling kompleks setiap sore. Ada kata-kata setiap sore. Nah, itu menunjukkan kebiasaan dari Mas Erik itu. Contoh lagi ada langit berwarna biru. Jadi kata-kata langit berwarna biru itu menunjukkan fakta. Jadi kalimat tersebut menggunakan pola simple present tense. Yang kedua ada simple past tense, yang mana berfungsi untuk menunjukkan sebuah kegiatan yang telah dilakukan, yang terjadi di masa lampau gitu ya. Sebagai contohnya, Budina pergi liburan ke Jakarta minggu lalu. Ada kata-kata minggu lalu ya. Terus kemarin terjadi hujan lebat. Nah, ada kata-kata kemarin. Nah, jadi kalau kita menemukan kalimat di mana kejadian itu telah berlalu, maka kalimat tersebut menggunakan pola simple past tense. Selanjutnya ada simple present continuous tense, yang mana di sini berfungsi untuk menyatakan sebuah kegiatan yang sedang dilakukan. Contohnya apa Kak? Contohnya Taufik sedang tidur. Ada kata-kata sedang, ya. Terus ada Kak Amri sedang minum teh. Ada kata-kata sedang gitu ya. Selanjutnya ada simple future tense, di mana di sini untuk menunjukkan sebuah kegiatan yang akan terjadi gitu ya. Contohnya Sophie dan Naufal akan ke pantai besok. Ada kata-kata akan dan besok ya. Contohnya lagi, Kang Paimin akan ke rumahku nanti malam. Ada kata-kata akan dan nanti malam gitu ya. Selanjutnya ada simple present perfect tense, yang mana di sini kamu mau bilang sudah atau belum, paling gampang menggunakan pola simple present perfect tense ini. Contohnya, Mas Wahyu sudah tiba di bandara sejak 15 menit yang lalu. Ada kata-kata sudah dan sejak. Contohnya lagi, Dek Rina belum makan. Ada kata-kata belum. Jadi kalau kamu mau bilang sudah atau belum, pola yang kamu gunakan itu adalah simple present perfect tense. Jadi jelas ya, kalau sebuah kegiatan itu menunjukkan kebiasaan atau fakta, yang digunakan adalah simple present tense. Terus kalau kegiatan itu terjadi di masa lampau, maka pola yang digunakan adalah simple past tense. Terus kegiatan itu sedang terjadi, maka pola yang digunakan adalah simple present continuous tense. Dan ketika kegiatan itu akan dilaksanakan, maka pola yang digunakan adalah simple future tense.
Dan yang terakhir, ketika kegiatan itu sudah atau belum terjadi, maka pola yang digunakan adalah simple present perfect tense. Sekarang kita lanjut ke time signal. Nah, jadi penting sekali buat kita mengetahui time signalnya. Karena apa? Dari sini kita bisa mengetahui kalimat itu menggunakan pola simple present tense, simple past tense, atau yang lainnya. Yang pertama ada time signal dari simple present tense ini sendiri. Ada bisa every week, every day gitu ya. Terus ada always. Terus ada usually. Terus ada often. Terus ada sometimes. Nah, gini ya. Terus lanjut ke simple past tense ya. Simple past tense itu ada last, bla bla bla, bisa last week, last year gitu ya. Terus lanjut ada bla 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 ago, ada 2 years ago, ada mungkin 3 week ago gitu ya. Terus lanjut ke yesterday, ada lagi when. Nah, lanjut ke simple present continuous tense. Di sini ada now. Terus ada lagi at the moment. Nah, lanjut ke simple future tense. Di sini ada tomorrow, terus ada lagi next, terus lanjut ke simple present perfect tense. Terakhir ini ada already, terus just, terus ada yet, since, terus ada for. Nah, itu tadi adalah time signalnya dari 5 basic tenses ini. Nah, contohnya apa Kak? Contohnya Naufal and Wahyu play basket every day. Ada kata-kata every day. Jadi kalimat tersebut menggunakan pola apa? Ya, simple present tense. Karena di sini ada every day. Oke. Terus ada lagi contoh. She is watching TV now. Ada kata-kata now. Berarti kalimat tersebut menggunakan pola apa? Ya, simple present continuous tense. Terus ada contoh lagi. I have already eaten. Already. Ada kata-kata already. Jadi termasuk pola simple present perfect tense. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri verbnya. Yaitu yang pertama simple present tense biasanya menggunakan verb 1 terus ditambahin s atau es. Contohnya plays, ada akhiran s di belakangnya. Dan untuk kalimat negatifnya itu biasa menggunakan do atau does. Nah, untuk permissive sentence-nya biasanya menggunakan is, atau are. Gitu ya. Yang kedua ada simple past tense. Di sini biasa menggunakan verb 2. Yang mana verb 2 itu kalau dia regular biasanya diakhiri dengan ed ya. Contohnya play it, ada ed-nya di akhirnya, oke? Dan biasanya untuk kalimat negatif dan integratifnya biasa menggunakan did. Dan kalau misal to be-nya dia menggunakan
was, atau were. Nah, selanjutnya simple present continuous tense yang mana biasanya menggunakan is, are plus verb ing. Biasanya yang ada ing-nya itu termasuk simple present continuous tense. Contohnya playing, ada ing-nya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke simple future tense. Dari sini gampang banget nih menggunakan kata will verb 1. Contohnya will play. Nah, ada kata will di depannya gitu ya. Nah, yang terakhir ada simple present perfect tense yang mana dia menggunakan has atau have verb 3. Apabila verb 3 regular verb itu sama seperti verb 2 menggunakan ed. Nah, contohnya have play, ada have-nya, harus ada have-nya atau has, dan juga ada ed di belakang. Dan untuk to be-nya itu bisa menggunakan been. Gitu ya. Nah, sekarang contohnya nih ada she always studies. Di sini ada kata always dan imbuhan s ya. Dan di sini seterusnya ada she studied last night. Ada imbuhan ed dan juga last ya. Benar ya? Oke, seterusnya ada she is studying now. Ada imbuhan ing dan juga now. Terus ada she will study tomorrow. Ada menggunakan will ya. Terus ada yang terakhir she has studied for 20 minutes. Ada imbuhan ed dan juga ini di sini ada has gitu ya. Nah, itu tadi adalah 5 basic tenses yang wajib kamu ketahui. Semoga video tadi bermanfaat bagi kalian. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.